Halo para pendengar dan pecinta Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, malam ini kita masih bersama channel pendidikan Anda, yaitu Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita akan bertemu tamu-tamu istimewa, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ya, saya pakai mbak-mbak dan mas-mas ya, karena usianya relatif lebih muda dibandingkan saya, bahkan separuhnya usia saya mereka ini. Jadi yang pertama adalah Mbak Fatmiati SPD MPD. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Sleman, dan tentu saja sebagai kepala sekolah beliau sudah banyak berpengalaman di birokrasi pendidikan. Sejak misalkan saja ada di misalkan saja pernah menjadi kepala sekolah di Wonosari dan banyak pengalaman organisasi seperti misalnya di PMI, di Orbit, kepramukaan, dan banyak hal yang prestasinya sudah dilakukan. Tapi nggak mungkin saya baca semua ya, kalau membaca semuanya ini nggak jadi ngomong-ngomong, hanya baca sedikit. Nah, yang kedua ini Mas Octavianus Jeffrey. Ya, beliau adalah guru agama Katolik di SMA Negeri 1 Sleman. Beliau adalah sarjana lulusan Sanata Dharma untuk jurusan pendidikan agama Katolik. Nah, selamat malam, saudara-saudara. Mbak Fatmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Jeffrey, selamat malam. Dan kita awali, tema kita adalah akan melihat praktek baik, best practice di SMA Negeri 1 Sleman mengenai toleransi. Toleransi ini kan diperjuangkan oleh semua orang supaya terjadi baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Karena sekolah adalah tempat persemaian karakter, dan dengan diadakannya praktek-praktek baik untuk menjalankan toleransi, saya kira kita akan bisa menyiapkan anak didik kita menjadi warga masyarakat yang toleransi. Nah, dari Mbak Fatmi dulu, apa pentingnya toleransi di SMA Negeri 1 Sleman itu? Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya untuk berbagi di malam hari ini. Sungguh sangat berbahagia dan merupakan suatu anugerah bagi saya untuk bisa berbagi di channelnya Prof Suyanto ini. Toleransi bagi kami ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk ditanamkan pada semua warga sekolah, tidak hanya siswa, tetapi guru, karyawan, dan orang tua yang tergabung di dalam persatuan orang tua kelas anak. Nah, toleransi ini suatu sikap, ya, sikap di mana atau perilaku, gitu ya, perilaku seseorang yang menghargai berbagai macam perbedaan. Ini sangat penting untuk menciptakan atmosfer positif di mana anak itu belajar, yaitu di sekolah. Beda Jadi, dalam apa? Perbedaan, ya, perbedaan yang berbeda dalam aspek apa saja itu sebetulnya. Nah, ini kelihatannya koneksinya kurang baik, Mas Jeffrey. Apa yang dimaksud perbedaan itu, Mas Jeffrey? Baik, Prof. Untuk perbedaan, tentu ada bermacam-macam perbedaan suku, agama, budaya, mungkin selera, pilihan, maupun prinsip. Jadi ada banyak perbedaan yang ada di sekolah, dan bagaimana kita belajar toleransi itu menghargai segala perbedaan itu, dan kemudian tetap satu visi, tetap mengembangkan sikap yang menghormati, menghargai. Jadi perbedaannya ada macam-macam, Bro. Tidak hanya agama, suku, budaya, pilihan selera. Mungkin ada yang punya cenderung selera makanan tertentu karena berkaitan dengan asal daerahnya. Kemudian juga mungkin selera musik,
Itu kan juga Ya. luas perbedaan yang ada. Ya, oke, Mbak Fatmi lagi. Ya. Tadi koneksinya terputus, mungkin abonemennya belum dibayar. Mudah-mudahan sudah. Apa pentingnya toleransi itu ditangani secara khusus di SMA Negeri 1 Sleman? Apa? Ya. Perbedaan yang ada di sekolah itu harus dipahami oleh semuanya karena kami ingin menciptakan suatu lingkungan yang positif tadi, Prof. Jadi di mana di dalam lingkungan yang positif ini kami bisa mengembangkan adanya keharmonisan. Kemudian juga menyatukan perbedaan yang ada. Kemudian juga bisa mencegah perpecahan. Nah, dan di sini yang paling penting meningkatkan perdamaian, Prof. Nah, untuk itu sangat penting toleransi ini dikembangkan di sekolah. Sehingga untuk SMA Negeri 1 Sleman, seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, bahwa perbedaan tidak hanya agama, bahkan fisik saja itu sudah berbeda, Prof. Ketika ada anak difabel di situ, maka anak-anak yang dirinya sempurna, mereka akan menghargai anak yang berbeda itu. Mereka tidak dipandang berbeda. Itu pentingnya toleransi bagi SMA Negeri 1 Sleman. Nah, caranya gimana caranya, Mbak Fatmi? Itu untuk mengajarkan toleransi itu. Kan tidak ada pelajaran khusus toleransi. Gimana caranya? Betul. Untuk toleransi ini kami melakukan di SMA Negeri 1 Sleman ini secara bertahap. Jadi tahap pertama kami ini mengambil suatu kebijakan, yaitu kami membentuk adanya Satgas Toleransi Beragama. Nah, ini salah satu pembimbingnya adalah Pak Jeffrey ini. Ini adalah pendamping Satgas Toleransi Beragama. Nah, di dalam Satgas Toleransi Beragama itu tentunya ada program-program yang dilaksanakan. Nah, program ini banyak sekali, Prof. Ada webinar tentang lintas agama. Jadi kita mengundang narasumber dari berbagai agama. Kemarin dalam webinar moderasi beragama, kami mengundang dari agama Hindu, dari agama Buddha, Katolik, kemudian Kristen dan Islam. Nah, disitulah anak melihat adanya perbedaan. Nah, ternyata perbedaan itu tidak jelek ya, Bu. Nah, siswa-siswa seperti itu. Kemudian melihat adanya suatu perbedaan fisik misalnya. Nah, ini kita mengembangkan anak-anak, ayo, jangan melihat sesuatu yang berbeda itu harus kita jauhi. Nah, kami juga mengembangkan toleransi ini dengan program adanya lomba. Nah, lomba film pendek bertemakan toleransi beragama. Kami mengajak bakti sosial meningkatkan karakter. Nah, misalnya pernah kami lakukan bakti sosial di penjara anak misalnya, Prof. Nah, di penjara anak itu ternyata ada anak-anak yang nasibnya tidak seperti anak-anak yang di SMA Negeri 1 Sleman. Mereka jauh dari orang tua, mereka berada di sebuah penjara. Nah, anak-anak ini ternyata kenapa mereka ada di situ? Nah, sehingga anak itu ternyata ada sebab. Ada penyebab. Nah, ini anak timbul karakternya. Jadi mereka disitulah mereka menghargai sesama. Ya, begitu. Ketika anak-anak diajak ke penjara, anak-anak itu apa yang dilakukan anak-anak itu? Hanya melihat, datang, pergi, atau ada tagihan-tagihan lain supaya dia bisa, prinsipnya bahwa mengajarkan karakter itu kan harus ada yang disebut dengan moral knowing, moral feeling, moral action. Jadi harus memiliki pengetahuan, dihayati, kemudian dilakukan. Apa yang dilakukan oleh sekolah SMA Negeri 1 Sleman itu? Ya, ketika anak itu berada di penjara anak tersebut, maka mereka berdialog, Pak. Mereka berdialog dengan anak-anak yang sedang berada di situ. Nah, dengan berdialog itulah timbul empati
pada diri anak untuk kita bisa bagaimana supaya kita membentengi diri agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menyebabkan kerugian pada diri sendiri ataupun kerugian pada orang lain. Nah, mereka melakukan wawancara di situ, mereka berdiskusi di situ, kemudian mereka bernyanyi bersama, sehingga ada apa ya silaturahim yang baik lah. Jadi anak yang berada di situ ketika didatangi oleh tamu itu mereka juga tidak merasa rendah diri, tidak. Kenapa? Karena anak-anak SMA 1 Sleman bisa berbaur dengan mereka. Begitu. Berapa kali mereka datang ke penjara anak-anak, Mbak? Kalau kami setiap angkatan 1 tahun itu kami laksanakan 1 kali, Prof. Karena sekalian kami melakukan bakti sosial dan kunjungan di tempat-tempat ibadah yang lintas agama. Nah ini kemarin Pak Jeffrey juga berada di sana ini. Nah, oke Pak Jeffrey, Mas Jeffrey, kalau saya panggil Pak nanti cepat tua nanti. Jadi Mas Jeffrey, biar nggak cepat tua seperti saya, rambutnya memutih. Nah, ini dari sisi agama misalkan saja, apa pentingnya ada toleransi itu dan apa sudah pernah ada kasus atau praktek kehidupan di SMA Negeri 1 yang arahnya itu kalau tidak ditangani akan menjadi intoleran terhadap agama misalkan saja atau apa saja. Apa yang terjadi, Mas Jeffrey, di SMA Negeri 1 Sleman? Baik, Prof. Kalau di SMA Negeri 1 Sleman, puji Tuhan untuk secara sosial sebenarnya sudah baik anak-anaknya. Jadi belum ada kasus yang menjurus terkait diskriminasi atau intoleransi, itu belum ada. Tapi malah kami berpikir kalau belum ada bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kita berpikir untuk mengantisipasinya, kita membuat pendekatan dan pembekalan kepada anak-anak dengan berbagai program yang sudah dijelaskan Bu Fat tadi. Dan salah satu kekhawatiran kami sebetulnya kan media sosial, di mana anak-anak ada di dalam media sosial itu, mereka bisa saja terpapar virus radikalisme atau hate speech atau kebencian yang mungkin kalau kita tidak antisipasi, kita tidak menanamkan nilai-nilai kebaikan dan toleransi, mereka bisa terpapar, bahkan dalam tanda kutip terinfeksi seperti COVID mungkin ya, Prof. Jadi kita mau menciptakan sebuah lingkungan yang memiliki imunitas terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari media sosial semacam hate speech atau intoleransi tadi. Gitu. Jadi program yang sudah ada tidak semuanya bersifat kognitif. Seperti tadi Bu Fat juga sudah jelaskan, ada webinar, ada kunjungan ke LP, ada bakti sosial lintas agama. Kemudian juga kami membuat mural yang terkait dengan simbol-simbol agama, sehingga mereka juga berproses dengan cara yang mereka sukai, yaitu menggambar, melukis, bermain musik, membuat film, sehingga sifatnya tidak searah atau seperti mendikte, tetapi seperti yang Prof. Suyanto ajarkan, growth mindset itu kan mereka bisa bertumbuh dengan cara mereka, dengan hal-hal yang mereka sukai, tapi kita juga pintu masuknya lewat dunia mereka. Dunia seni musik, dunia seni lukis, mural, film, sehingga mereka juga bisa merasakan bahwa menjadi toleran itu keren banget, asik banget tuh. Nggak melulu sifatnya hafalan atau teori, tetapi bisa dipraktekkan dengan cara yang bermacam-macam, yang kreatif, begitu, Pak. Oh ya, saya setuju bahwa media sosial itu juga merupakan predator terhadap pendidikan karakter kita. Sehingga kita memang harus memerangi, walaupun mungkin tidak pernah menang. Tetapi kalau tidak berperang, kita ini akan termasuk golongan orang-orang yang lemah iman, saya kira. Karena media sosial itu kan sangat bebasnya, begitu berproduksi langsung di-upload sehingga bisa dilihat banyak orang tanpa melalui proses-proses seperti misalkan saja di media mainstream seperti TV, surat kabar, kan proses-prosesnya ada berjenjang, ada editor, ada penanggung jawab dan sebagainya. Kita seperti di sini buat apa saja bisa langsung dipublish, sehingga bisa kalau tidak memiliki kesadaran moral yang tinggi, maka isinya itu adalah
merupakan predator pendidikan karakter yang sudah kita dengan susah payah kita ajarkan. Nah, kembali Mbak Fatmi tadi. Nah, lalu gimana caranya melihat bahwa toleransi itu berjalan di SMA Negeri 1? Gimana caranya? Ya, tentunya kita bisa melihat, Prof, karena toleransi ini adalah suatu program, suatu model sekolah, maka kami ada rencana, kemudian dilaksanakan, dan tentunya kami akan evaluasi, Prof. Nah, di evaluasi inilah kami mengetahui apakah toleransi itu sudah ada di keluarga besar SMA Negeri 1 Sleman dengan cara bahwa orang-orang atau warga ini bisa menghormati orang lain. Nah, ini yang pertama. Kami bisa melihat toleransi itu berhasil itu ketika kita bisa menghormati orang lain. Misalnya dalam hal agama. Dalam hal agama kita ketika sudah jamnya sholat misalnya rapat, kemudian ada terdengar azan, ya sudah kita berhenti dulu untuk menghormati. Ini. Kemudian di samping itu juga ada kebebasan di dalam berpendapat. Nah, mereka tidak takut berpendapat. Ini cirinya. Saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga suatu toleransi di SMA Negeri 1 Sleman ini berhasil apabila siswa itu tidak memandang perbedaan di antara teman-temannya. Contoh misalnya, Prof, perbedaan fisik. Ketika ada anak kami yang difabel, mereka pakai kursi roda, padahal harus ujian di lantai 2. Secara spontan dan sukarela, teman-temannya itu menggendong, bahkan menjunjing kursi roda mereka, supaya anak itu bisa naik ke atas dan ikut ujian. Nah, ini salah beberapa ciri bahwa toleransi itu sudah berhasil berkembang di anak-anak ataupun keluarga besar SMA Negeri 1 Sleman. Nah, di samping itu doa lintas agama pun itu kami lakukan ketika kami mengadakan suatu pertemuan, dan kami nyaman-nyaman saja. Itulah, Prof. Ya, keberhasilannya. Doa lintas agama itu realisasinya kayak apa, Mbak? Jadi di dalam acara tertentu maka semua agama berdoa dengan caranya sendiri-sendiri bergiliran atau diformulasikan ke dalam sebuah doa yang itu sudah menjadi toleransi di antara para pemeluk agama di situ. Gimana caranya? Ya, warga kami ada 3 agama, Prof. Islam, Kristen, dan Katolik. Nah, kami di dalam suatu pertemuan misalnya akan ada workshop misalnya, atau akan ada rapat. Karena peserta rapat ini ada Islam dan Kristiani, maka yang Islam mereka akan maju bareng, Bro. Jadi yang kita serahin untuk memimpin doa ini yang beragama Islam maka berdoa dulu dipimpin oleh guru agama biasanya. Kemudian juga setelah selesai, nah maka kami juga mendengarkan, mempersilahkan untuk yang agama Kristiani dipimpin oleh salah satu guru. Nah, saat itulah teman-teman keluarga kami yang Kristiani itu berdoa bersama-sama. Begitu, Prof. Jadi itu dalam satu ruangan kita mendengar yang Islam itu ketika berdoa, maka yang Nasrani pun ikut mendengarkan. Nah, ketika yang Kristiani itu berdoa, maka kita juga menghargai, kita juga diam menghargai teman kita yang sedang berdoa. Itu realisasinya di sekolah kami. Ya, oke. Adakah sekarang Mas Jeffrey, adakah kesulitan kita untuk membangun toleransi itu? Artinya harus diperjuangkan atau tumbuh dengan sendirinya, Mas Jeffrey? Saya kira dua-duanya, Prof. Jadi SMA Sleman tuh karena sudah terpupuk nilai-nilai yang baik, artinya memang sudah menjadi tanah yang subur untuk berkembangnya toleransi.
maka secara alami sudah berjalan dengan baik. Tapi juga kita kan perlu treatment, karena pendidikan juga kan adalah sebuah usaha yang terencana dan sistematis, maka dengan menjaga, menumbuhkan dengan berbagai program tadi, harapan kami adalah siswa-siswi juga tidak hanya tersentuh pikirannya, tapi juga hatinya dan perilakunya. Sehingga nanti di masyarakat mereka menjadi pribadi yang berjiwa nasionalis, gotong royong, punya semangat kerjasama yang baik tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, atau apapun. Karena tadi saya juga melihat bahwa perbedaan itu kan terjadi karena kalau kita tuh terasing dengan yang lain. Ketika kita sudah menjadi satu, perbedaan itu tidak dalam tanda kutip tidak diperhitungkan lagi, tetapi kebaikan apa yang bisa kita tularkan bersama atau kita kerjakan bareng-bareng. Karena kalau boleh jujur, Prof, saya itu kan dari kecil sampai kuliah itu saya di sekolah swasta Katolik. Ya. Ketika mau mengajar di SMA Negeri 1 Sleman, saya itu deg-degan, Prof. Karena saya nggak punya background, nggak punya pengetahuan, dan jujur untuk sekolah negeri, saya dapat info-info yang mengandung semacam kecurigaan tuh loh. Karena info yang saya terima kebetulan dari teman yang mungkin punya pengalaman nggak enak di sekolahnya yang dulu. Tuh, jadi walaupun sebenarnya kita nggak bisa mengeneralisir, tapi saya ada ketakutan itu jujur aja. Jadi nanti kalau saya kan Katolik banget, apalagi saya guru agama Katolik. Dari kecil sampai kuliah di sekolah Katolik. Apa saya diterima ya di SMA Sleman yang mayoritasnya tuh Muslim. Tapi jujur itu tadi semua mitos atau stigma tadi runtuh dengan sendirinya ketika saya berjumpa dengan Bu Fatmiati, dengan guru-guru, kok saya langsung diterima dengan baik. Kemudian ketika mereka tahu saya mau mengajar agama Katolik, disambut dengan ramah, juga diberi kepercayaan yang luar biasa untuk mendampingi siswa tidak hanya yang Katolik, tetapi juga yang lain dalam kepanitiaan atau kegiatan. Sehingga image itu dengan sendirinya runtuh. Artinya kan saya juga mengalami terasing dengan teman-teman yang berbeda agama, dan keterasingan itu membuat saya khawatir, dan kekhawatiran itu sembuh dengan sendirinya ketika saya berjumpa, makin kenal, makin akrab, dan saya merasa menjadi bagian dari keluarga, jadi seperti saudara, begitu Prof. Jadi saya kira juga pengetahuan dan pengalaman penting sekali ya untuk menciptakan rasa cinta ataupun dekat dengan siapapun. Saya kira baiklah Mas Jeffrey, Mbak Fatmi, kita sudah berbincang-bincang soal toleransi dan praktek baik bagaimana toleransi disemaikan di SMA Negeri 1 Sleman. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain bahwa toleransi itu bukan hadiah. Jadi toleransi itu harus diperjuangkan, dipahamkan, dan dilaksanakan. Dengan cara begitu, insya Allah kita bisa membekali anak didik kita dengan karakter yang mulia. Dia bisa menjadi orang-orang yang memandang perbedaan adalah rahmat Allah yang harus disyukuri. Terima kasih atas keberadaan di channel suyanto.id, Mas Jeffrey dan Mbak Fatmi. Dan untuk para pemirsa, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua mendapatkan video baru dari suyanto.id dan juga kabar-kabar baik dari SMA Negeri 1 Sleman. Terima kasih. Boleh closing statement-nya, Prof? Gimana? Ya, boleh. Boleh. Oke. Sedikit saja, Prof, untuk closing statement pada malam hari ini, bahwa hidup akan terasa lebih indah bila saling menghargai dengan penuh toleransi. Itu, Prof. Oke. Mas Jeffrey, ada closing statement? Ya, kalau dari saya, mari kita jaga rasa persaudaraan kita, cinta kita, dengan bertumbuh bersama, belajar bersama, menghormati, menghargai sesama. Demikian, Prof. Oke, terima kasih. Luar biasa closing statement-nya, padat, concise. Concise itu with only few words, explain much. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.